Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta Rasulullah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ada sebagian orang mengatakan sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Kita katakan betul. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Tapi jangan meremehkan sunnah gara-gara di saat ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sebagian para ulama mengatakan orang yang sering meremehkan perkara-perkara yang sunnah, suatu saat dia akan meremehkan perkara-perkara yang wajib. Maka sadari, awal diantaranya orang meninggalkan perkara yang wajib karena mereka meremehkan perkara-perkara yang sunnah. Maka perhatikan perkara-perkara sunnah ini bukan karena tidak mendatangkan dosa, tapi melaksanakan sunnah Nabi, bentuk cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Buktikan cinta kita kepada Nabi bukan dengan sekadar lisan mengatakan aku cinta kepada Nabi, tapi buktikan dengan ekspresi kita, buktikan dengan actionnya kita, buktikan dengan perbuatan kita. Apa? Di antaranya menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Khususnya kepada para santri yang belajar ilmu agama, yang akan menjadi contoh, menjadi ustadz ke para ulama, yang akan menjadi figur. Al-Habib Salim Asy-Syatiri sampai mengatakan, seseorang tidak dinamakan santri kecuali mereka mengerjakan perkara yang sunnah seperti mengerjakan perkara yang wajib. Sehingga bagaimana seorang santri harus memfokuskan perkara sunnah seperti mengerjakan perkara yang wajib. Dan kita yang bukan santri pun kita actionkan kita punya cinta kepada Nabi dengan perbuatan. Kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi seperti kita melaksanakan perkara yang wajib. Artinya kita sangat punya perhatian yang khusus di saat menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu kemuliaan orang yang melaksanakan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, apalagi kita berada di akhir zaman, maka pahalanya sangat besar. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mensabdakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati fa ajruhu kami ati syahid atau kamakol. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku di saat, di zaman, di waktu banyak orang yang sudah melupakan sunnah-sunnahku, maka akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahala 100 orang mati syahid. Artinya begitu tinggi, begitu besar keutamaan orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, apalagi di waktu, di zaman keadaan sudah banyak orang yang melupakan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, orang yang dididik oleh Nabi secara langsung, bagaimana beliau memperhatikan sunnah-sunnah Nabi. Ada dua kisah, seorang ayah dan anaknya. Yang pertama adalah ayahnya, bernama sahabat Umar bin Khattab. Di saat beliau menjadi khalifah, di suatu saat beliau berjalan sampai di perbatasan kota dalam cerita antara Makkah dan Madinah. Beliau sedang menikmati pemandangan yang luar biasa. Tiba-tiba ada satu pelang yang seakan-akan pelang itu menutupi keindahan perbatasan kota Makkah dan Madinah. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab memerintahkan seorang sahabat untuk menurunkan pelang tersebut. Lalu diturunkan oleh sahabat tersebut. Di esok hari ada seorang sahabat yang dalam cerita senior. Sahabat yang sudah sangat sepuh. Lalu sahabat tersebut kaget melihat pelang yang biasanya dilihatnya pada saat itu sudah tidak ada. Lalu dia berteriak, alangkah celakanya orang yang menurunkan pelang tersebut. Lalu sahabat itu berteriak, siapa yang berani menurunkan pelang tersebut? Lalu seorang sahabat mengatakan, kemarin Khalifah Umar bin Khattab datang ke tempat kita dan menurunkan pelang tersebut karena mengganggu pemandangan daripada perbatasan indahnya kota Makkah dan Madinah. Lalu sahabat senior ini langsung datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sesampai di hadapannya, beliau mengatakan, wahai Khalifah, apakah benar engkau yang menurunkan pelang tersebut yang ada di perbatasan Makkah dan Madinah? Dijawab, iya. Karena aku melihat pelang itu menutupi keindahan antara kota Makkah dan Madinah. Maka aku turunkan. Demi Allah, kata sahabat senior tersebut, apakah engkau tahu siapa yang pernah memasang pelang tersebut? Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak tahu.
yang memasang pelang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dalam cerita sahabat Umar bin Khattab bergetar pada beliau seorang khalifah presiden dan seorang yang sangat disegani, seorang yang sangat kuat mendengar yang menaruh Rasulullah dan beliau yang menyuruh menurunkannya langsung bergetar. Seketika itu juga beliau langsung mendatangi tempat tadi, kemudian berkata, mana pelang yang pernah aku turunkan tadi? Lalu dicari, ini wahai Khalifah Umar bin Khattab, pasang di atas. Sahabat ini mengatakan, tunggu sebentar wahai Khalifah, aku ingin mengambil tangga untuk memasangnya. Jangan engkau ambil tangga, gunakan punggungku ini sebagai tangganya, karena aku orang yang sangat kurang ajar menurunkan pelang yang pernah dipasang oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kecintaan beliau, seorang khalifah, seorang sahabat yang sangat disegani, yang sangat kuat, sampai tertegun dan bergetar gara-gara pelang yang pernah ditaruh oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya sunnah bukan hanya ucapan, tapi perbuatan dan sikapnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah daripada anak beliau, sahabat Abdullah bin Umar. Di saat beliau berjalan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kisah ini di saat Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Lewat ke satu desa, di suatu jalan, sahabat Abdullah bin Umar melakukan beberapa gerakan. Tidak jauh daripada perjalanan tersebut, ada seorang sahabat mengatakan, wahai sahabat Abdullah bin Umar, kenapa saya lihat engkau melakukan beberapa gerakan tadi? Perasaan di tempat tadi tidak ada apa-apa. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah, aku pernah masuk desa ini dengan Nabi Muhammad SAW dan aku melihat Nabi melakukan gerakan-gerakan tersebut. Karena cinta kepada Rasulullah, aku masuk ke desa ini, di jalan itu aku langsung ingat kepada Nabi dan aku mengekspresikan cintaku dengan aku melakukan gerak-gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cinta dengan Nabi Muhammad, bukan hanya secara ucapan, tapi bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan juga bisa bersalat kepada Nabi dan juga membaca sejarah kehidupannya sehingga kita menjadi orang-orang yang kelak di akhirat berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.